Halo anak-anak, selamat pagi. Shalom, apa kabar semua? Bapak mengharapkan semua anak didik kami dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kita belajar kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 6. Untuk itu anak-anakku, kamu bukan lagi kelas 5, tetapi sudah kelas 6. Bapak yakin dan percaya di kelas 6 ini kamu akan semangat dan lebih giat lagi belajar. Nah anak-anakku, pembelajaran kita hari ini dari bab 1 materi A, yaitu keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Mari ambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan dan menghimpun kami sebagai warga negara Indonesia. Engkau juga telah menciptakan keindahan alam yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur kepadamu karena keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam, suku, bangsa, agama, dan bahasa, dan juga budaya. Bantulah kami ya Bapa agar memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini dengan memelihara dan merawat alam Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang baik, marilah kita belajar. Sekarang kita masuk apa saja keragaman di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah suku-suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini memiliki banyak suku, bahkan ribuan. Nah, di sini yang kita bahas ada beberapa suku yang bisa Bapak sebutkan dalam tampilan ini. Kalau semua Bapak tulis mungkin di tampilan ini tidak muat. Jadi beberapa suku yang ada di Indonesia yang bisa Bapak tuliskan. Nah, yang pertama, suku yang ada di Indonesia ada Batak, ada Melayu, ada Nias, ada Minang, ada Jawa, dan lain-lain. Masih banyak lagi suku-suku yang tidak bisa Bapak ucapkan satu per satu. Selanjutnya, agama yang ada di Indonesia. Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini memiliki 6 agama. Yang pertama, agama Islam. Kedua, agama Kristen Protestan. 3, agama Katolik. 4, agama Hindu. 5, agama Buddha. Dan agama Konghucu. Serta masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contoh yang pertama, tari-tarian, misalnya dari Batak Toba, Manortor. Kedua, tradisi membatik. Ini tradisi membatik hampir di seluruh provinsi atau wilayah Indonesia. Yang ketiga, alat musik angklung, misalnya dari Sunda, yakni Jawa Barat, dan lain-lain. Baik, perhatikanlah gambar berikut ini. Menurut kalian, ini gambar apa? Nah, ini merupakan gambar burung Garuda yang di dalamnya ada 5 sila. Pancasila ini atau kelima sila ini merupakan ideologi negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia. Pancasila ini atau ideologi kita ini merupakan pemersatu, baik itu mulai dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya berbagai macam agama, ras, suku, dan bahasa. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa semangat persatuan dan kesatuan merupakan utama
dalam membangun Indonesia yang rukun dan damai, meskipun memiliki berbagai keanekaragaman. Nah, semangat persatuan dan kesatuan itulah yang terungkap di dalam rumusan Sumpah Pemuda yang pernah kita dalami di kelas 5 sebelumnya atau melalui pelajaran yang lain. Semangat yang sama tercermin pula pada sila ketiga rumusan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional negara kita. Makna Bhinneka Tunggal Ika bisa diperdalam dengan membaca buku atau sumber bacaan lainnya atau dari internet. Buatlah rangkuman mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika ini. Rangkuman mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika cukup hanya kamu tulis di buku catatanmu saja. Baik anak-anakku, melalui keragaman yang ada di negara kita, negara Indonesia, tentunya kita sebagai warga yang baik harus menunjukkan sikap rasa bangga dan syukur. Bagaimana sikap kita menunjukkan bahwa rasa bangga dan syukur kita kepada Tuhan? Yang pertama, melestarikan dan mengembangkan berbagai kekayaan budaya daerah, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Misalnya, jika kita suku Batak Toba, tentunya harus bisa berbahasa budaya kita, bahasa Batak. Dan selanjutnya, jika dia misalnya dari suku Nias, harus mengerti bahasa Nias dan adat istiadatnya. Jangan malu, karena itu merupakan budaya kita yang pantas kita banggakan. Indonesia ini memiliki banyak keragaman. Oleh karena itu kita harus menunjukkan sikap satu kesatuan walaupun kita berbeda-beda. Seperti dalam Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan bahwa bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini dikatakan senasib dan sepenanggungan yang secara positif dimaknai dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, apakah arti Bhinneka Tunggal Ika? Nah, dalam bahasa Sanskerta artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kitab ini berasal dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular. Isinya adalah Jinatwa Kalawan Siwa Tatwa Tunggal Tanhana Dharma Mangrwa Bhinneka Tunggal Ika. Inilah jati diri kita bangsa Indonesia. Mengingkari kebinekaan dan kesatuan berarti mengingkari keindonesiaan. Sekarang kita masuk bagaimana ajaran Gereja Katolik dan kitab suci tentang pentingnya kesatuan dan keberagaman. Nah, Gereja Katolik sangat menjunjung kesatuan dalam keberagaman. Hal itu terdapat dalam Konsili Vatikan kedua, tepatnya dalam Nostra Aetate dan kitab suci. Nostra Aetate sama dengan pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristen. Inilah isi dokumen Konsili Vatikan kedua Nostra Aetate, bahwa gereja mengecam setiap diskriminasi sebab telah berlawanan dengan semangat Kristus yang telah mempersatukan semua orang. Akan tetapi harus menghayati bahwa setiap manusia adalah saudara dan saudari, sehingga setiap orang harus mengusahakan persatuan dan perdamaian yang didasari oleh cinta kasih. Sekarang pandangan kitab suci tentang keberagaman dalam Mazmur 67 ayat 2 sampai 8. Ini tidak usah Bapak bacakan karena sudah ada di bukumu.
dan saya hanya memberikan penjelasan. Dalam kitab ini dijelaskan melalui kitab Mazmur bahwa Allah memberi keselamatan kepada semua bangsa, dan seluruh suku-suku bangsa bersorak-sorak karena Allah itu memerintah dengan keadilan. Yang artinya bagi Allah semua orang sama di hadapannya, meskipun berbeda suku dan bahasa serta agama, sebab semua itu berasal dari Allah yang satu dan sama. Jadi perbedaan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi harus disyukuri dan dihormati. Baik anak-anakku, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas keanekaragaman dan kekayaan alam yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu bersatu dan menghalau perbedaan untuk tujuan yang lebih baik, agar kami bisa selalu bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang kuat dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.